Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Mbak Amelina Aulia Anggota, saya sendiri Aristio Nugroho, dan Mas Taufan Adi Pambuti, di mana kami di sini mendapatkan tugas membuat makalah tentang sistem pemrosesan transaksi atau yang dikenal dengan Transaction Processing System yang disingkat TPS, guna memenuhi tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen semester 5 tahun 2020. Untuk pengertian sistem pemrosesan transaksi sendiri atau TPS adalah sistem yang menjadi pintu utama dalam pengumpulan dan pengolahan data pada suatu organisasi atau perusahaan, di mana sistem informasi ini berfungsi merekam semua aktivitas atau kejadian di dalam perusahaan yang meliputi dalam pencatatan data, pemrosesan data yang dihasilkan informasi baku maupun standar. Sistem ini berinteraksi langsung dengan sumber data, misalnya pelanggan, di mana data transaksi sehari-hari yang mendukung operasional organisasi atau perusahaan yang dilakukan dalam menjalankan kinerja suatu perusahaan, di mana tugas transaksi processing system ini adalah pengumpulan data, mempersiapkan data guna keperluan sistem informasi yang lain dalam perusahaan ataupun organisasi, misalnya untuk kebutuhan sistem informasi manajemen atau kebutuhan sistem informasi eksekutif. Istilah pemrosesan transaksi ini sendiri digunakan untuk mengumpulkan data, di mana aktivitas perusahaan diuraikan dan mengubah data menjadi informasi. Kemudian menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar organisasi atau perusahaan. Untuk slide selanjutnya, dilihat dari gambar tersebut, di mana model sistem pemrosesan transaksi merupakan model sistem umum perusahaan, di mana unsur-unsur input, transformasi, dan output dari sistem fisik perusahaan berada di bagian bawah, di mana data dikumpulkan dari sistem fisik dan lingkungan, kemudian dimasukkan ke dalam basis data. Peranti lunak pemrosesan transaksi mengubah data menjadi informasi bagi manajemen perusahaan atau organisasi, di mana individu-individu serta organisasi di dalam lingkungan suatu perusahaan. Informasi yang mengalir baik ke lingkungan juga memiliki arti penting, di mana sistem pemrosesan transaksi itu sendiri merupakan satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem pemrosesan ini memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Contohnya, sistem pemrosesan dalam memberikan faktur atau laporan saldo atau kas kepada pelanggan, di mana pesanan pembelian kepada pemasok dan data laporan keuangan tahunan pada para pemegang saham dan pemilik. Jika organisasi telah memiliki sistem pengolahan transaksi yang baik, maka sebuah organisasi atau perusahaan ini telah memiliki basis data yang berisi dengan transaksi-transaksi bisnis yang telah direkam oleh TPS tersebut. Sistem-sistem informasi
Fungsi-fungsi organisasi yang memanfaatkan basis data ini untuk pelaporan-pelaporan manajemen disebut dengan sistem-sistem informasi fungsional atau sistem-sistem informasi bisnis, di mana terdiri dari sistem informasi akuntansi, keuangan, pemasaran, produksi, maupun sumber daya manusia. Laporan-laporan yang berisi informasi pencatatan ini digunakan oleh mereka yang terlibat di transaksinya, misal pelanggan, manajer-manajer level bawah yang menggunakan informasi ini untuk pengendalian operasi sebuah perusahaan. Stakeholder yang meminta pertanggungjawaban manajer, misalnya pemerintah, kreditor, atau stakeholder lainnya. Sistem pengolahan transaksi ini memiliki beberapa karakteristik, antara lain volume data yang diproses relatif sangat besar, kapasitas penyimpanan data, kecepatan pengolahan diperlukan sangat tinggi agar data yang banyak bisa diproses dalam waktu singkat. Sumber data umum, internal, dan keluarannya umumnya untuk keperluan internal. Pengolahan data biasa dilakukan secara periodik, harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Orientasi data, masukkan dan keluaran terstruktur data, dirubah formatnya menurut suatu standarisasi. Komputerisasinya pun tidak terlalu rumit. Slide selanjutnya, untuk komponen-komponen sistem pemrosesan transaksi ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu input, proses, penyimpanan, dan output. Untuk input sendiri, di mana suatu proses transaksi adalah dokumen sumber yang dapat berupa formulir atau bukti transaksi lainnya. Sebelum suatu transaksi diproses terlebih dahulu, juga harus melakukan pengumpulan data transaksi. Pengumpulan data juga tidak dapat dipisahkan dari desain suatu formulir, sebab suatu formulir merupakan gambaran atau rekaman dari suatu transaksi. Tujuan dari formulir itu sendiri, yang pertama, untuk meminta dilakukannya suatu tindakan. Kedua, untuk mencatat tindakan yang telah dilaksanakan. Untuk kegiatan-kegiatannya sendiri, formulir bisa mempertimbangkan dalam merancangnya, yaitu menentukan kebutuhan formulir, merencanakan formulir, menentukan kuantitas formulir, pengawasan formulir, menentukan jangka waktu penyimpanan dan pemusnahan, serta menentukan alat untuk menyortir dan menyimpan formulir. Untuk komponen selanjutnya, yaitu proses. Dalam suatu manual atau proses di sini dapat dikaitkan dengan memasukkan data transaksi ke dalam jurnal. Biasanya dalam sistem komputer prosesnya dilakukan dengan memasukkan data ke dalam file transaksi. Jika perusahaan atau organisasi dalam skala kecil, maka dapat digunakan jurnal umum. Tapi jika perusahaan mulai membesar sedikit demi sedikit, maka tidak dapat lagi digunakan jurnal umum, harus menggunakan jurnal khusus, misalnya jurnal pembelian, jurnal penjualan, jurnal penerimaan kas, ataupun jurnal pengeluaran kas. Langkah perancangan jurnal yaitu dengan identifikasi karakteristik transaksi, buat jurnal standar, terus merancang jurnal yang berdasarkan jurnal sebelumnya. Untuk komponen selanjutnya yaitu penyimpanan. Untuk penyimpanan sendiri, media penyimpanan dari transaksi secara manual adalah buku besar, di mana buku besar ini menyediakan ikhtisar transaksi keuangan perusahaan ataupun organisasi. Pemasukan data dari jurnal ke dalam buku besar disebut posting. Untuk sistem komputer, posting ini dilakukan dengan mengupdate file master menggunakan file transaksi. Macam-macam file penyimpanan. Yang pertama, master file. Biasanya merupakan kumpulan catatan atau rekod
yang bersifat tetap. Kedua, file transaksi, di mana catatan transaksi yang terjadi yang digunakan untuk mengupdate master file. Yang ketiga, file index, yaitu sebuah file yang berisi data yang digunakan dalam proses menyesuaikan suatu master file. Dimana kalau di sebuah komputer atau laptop itu biasanya dengan kode huruf C, file pelanggan, nomor pelanggan, alamat, maksimum kredit digunakan sebagai petunjuk untuk menyesuaikan file, dimana biasanya file piutang. Yang berikutnya file tabel, dimana file ini berisi data yang digunakan sebagai referensi dalam memproses suatu file. Data ini bersifat tetap yang digunakan dalam perhitungan-perhitungan seperti data file gaji, tarik pajak, serta menghitung potongan pajak penghasilan karyawan. Komponen selanjutnya yaitu keluaran, di mana keluaran ini terdapat berbagai macam jenis keluaran yang dihasilkan dari proses transaksi, antara lain laporan keuangan, laporan operasional, dokumen pengiriman, faktur, dan sebagainya. Untuk slide selanjutnya, kita lihat tugas pokok sistem pemrosesan transaksi, di mana 4 tugas pokok dari sistem pengolahan transaksi, yaitu yang pertama, pengumpulan data, di mana setiap organisasi atau perusahaan yang berinteraksi langsung dengan lingkungannya dalam penyediaan baik jasa maupun produk pasti memerlukan sistem yang dimana pengumpulan data transaksi yang bersumber dari lingkungan sekitarnya. Yang kedua, manipulasi data, di mana data transaksi yang dikumpulkan biasanya diolah terlebih dahulu sebelum disajikan sebagai informasi untuk keperluan bagian dalam perusahaan atau organisasi guna menjadi bahan masukan sistem informasi yang lebih tinggi. Di mana beberapa tugas manipulasi data, yang pertama, klasifikasi. Klasifikasi biasanya ditentukan dari menurut jenis kelamin, menurut agama, menurut golongan, dan sebagainya. Yang kedua, disortir, data diurutkan menurut urutan tertentu agar lebih mudah dalam pencarian data. Selanjutnya, perhitungan, di mana operasi ini dalam pengumpulan data, misalnya menjumlahkan penerimaan dan pengeluaran setiap hari atau menghitung jumlah hutang pelanggan, di mana bisa disebut juga melakukan operasi aritmetika terhadap elemen data tertentu. Selanjutnya, pengikhtisaran, melakukan peringkasan data seperti sintesa data menjadi total, subtotal, rata-rata, dan sebagainya. Tugas pokok berikutnya yaitu yang ketiga, penyimpanan data, di mana data transaksi harus disimpan dan dipelihara sehingga selalu siap memenuhi kebutuhan dari para penggunanya. Untuk berikutnya, tugas pokok dari sistem pemrosesan transaksi yang keempat yaitu penyiapan dokumen, di mana beberapa dokumen laporan harus disiapkan untuk memenuhi keperluan unit-unit kerja dalam organisasi atau perusahaan. Untuk slide selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya, Maustofan Adi Pambudi. Tinjauan sistem. Kita akan menggunakan diagram arus data atau DFD untuk mendokumentasikan sistem. Dalam diagram tersebut mencerminkan tingkat yang tertinggi. Diagram ini disebut diagram konteks karena ia menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Seluruh sistem ditunjukkan oleh kotak yang diberi label sistem distribusi yang berada di tengah. Unsur-unsur lingkungan yang berinteraksi dengan sistem ditunjukkan oleh kotak-kotak dan dihubungkan ke sistem oleh panah-panah yang disebut arus data. Unsur-unsur lingkungan dari sistem distribusi meliputi pelanggan, pemasok, ruang persediaan bahan baku, dan manajemen. Arus data yang menghubungkan perusahaan dengan para pemasoknya
Pesanan yang diterima oleh perusahaan dari para pelanggannya disebut pesanan penjualan atau sales order. Sedangkan pesanan yang ditempatkan oleh perusahaan kepada pemasoknya disebut pesanan pembelian atau purchase order. Dalam beberapa kasus, perusahaan pertama-tama mendapatkan komitmen terlebih dahulu dari para pemasoknya sebelum pesanan pembelian dibuat. Perusahaan dapat mengirimkan pemberitahuan penolakan pesanan penjualan kepada para pelanggannya, mungkin karena peringkat kredit mereka yang buruk. Meskipun pemasok juga dapat mengirimkan pemberitahuan penolakan pesanan pembelian kepada perusahaan, kita telah menghilangkan aliran tersebut karena alasan penyederhanaan. Baik perusahaan maupun para pemasoknya menggunakan faktur untuk memberitahukan kepada pelanggan berapa banyak jumlah yang terutang dalam laporan saldo atau statement untuk menagih tagihan yang belum dibayar. Terakhir, baik perusahaan maupun pelanggannya harus melakukan pembayaran atas pembelian yang mereka lakukan. Arus data dari sistem distribusi kepada manajemen terdiri atas laporan-laporan akuntansi standar, semua kecuali dua arus data dalam fig diagram di atas, terdiri atas sumber-sumber daya maya atau visual. Kedua pengecualian tersebut termasuk arus dari pemasok ke sistem yang berjudul pengiriman dan arus dari sistem ke ruang persediaan bahan baku yang berjudul persediaan. Kedua arus data tersebut dapat mencerminkan sumber daya fisik maupun maya. Subsistem utama dari sistem distribusi. Diagram konteks cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem unsur-unsur lingkungan dan antarmukanya. Akan tetapi, kita perlu mempelajari lebih banyak proses-proses yang dilaksanakan. Kita mencapai hal ini dengan mengidentifikasikan tiga subsistem utama dalam gambar tersebut. Dalam sebuah diagram nomor 0, penjelasan mengenai diagram nomor 0 akan diberikan sebagai berikut. Subsistem ditentukan melalui kotak-kotak tegak yang diberi nomor dalam gambar tersebut. Subsistem yang pertama berhubungan dengan pemenuhan pesanan pelanggan, yang kedua dengan pemesanan penggantian persediaan dari pemasok, dan yang ketiga dengan pemeliharaan buku besar. Kemudian sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Gambar tersebut menunjukkan 4 sistem utama yang terlihat dalam pemenuhan pesanan pelanggan, yaitu entry pesanan, persediaan, penagihan, dan piutang dagang. Sistem entry pesanan atau order entry system memasukkan pesanan pelanggan ke dalam sistem. Sistem persediaan atau inventory system memelihara catatan persediaan. Sistem penagihan atau billing system membuat faktur pelanggan, dan sistem piutang dagang atau account receivable sistem menagih uang dari para pelanggan. Gambar tersebut adalah perluasan dari proses 1 dalam diagram nomor 0. Karena alasan ini, maka disebut sebagai diagram nomor 1. Angka nomor mengacu pada nomor proses yang sama yang terdapat pada DFD pada tingkat yang lebih tinggi. Kini kita dapat menjelaskan bagaimana nama diagram nomor 0 berasal. Karena diagram konteks hanya terdiri atas satu simbol proses tunggal tanpa nomor, maka tidak ada angka nomor yang dapat dijadikan sebagai referensi, dan DFD tingkat yang lebih rendah berikutnya disebut sebagai diagram nomor 0. Karena gambar tersebut digambarkan beberapa panah terhubung pada lingkaran-lingkaran kecil dengan angka di dalamnya. Lingkaran tersebut adalah konektor yang menunjukkan arus data ke DFD yang lain. Angka-angka tadi mengidentifikasikan nomor sistem dari DFD yang lain. Sebagai contoh, arus data yang bernama data buku besar piutang dagang terhubung ke proses 3, yaitu proses yang memelihara buku besar. Selanjutnya adalah sistem yang memesan persediaan pengganti. Pada slide yang ke-10, terdapat gambar diagram yang menunjukkan 3 sistem utama yang terlihat dalam pemesanan persediaan pengganti dari pemasok. Yang pertama, ada sistem pembelian atau purchasing system. Tujuannya untuk menerbitkan pesanan pembelian kepada pemasok untuk persediaan yang dibutuhkan. Yang kedua, ada sistem penerimaan
atau receiving system. Tujuannya ya untuk menerima persediaan. Dan yang terakhir ada sistem utang dagang atau accounts payable system. Tujuannya untuk melakukan pembayaran. Selanjutnya, sistem yang menjalankan proses buku besar. Sistem buku besar atau General Ledger System merupakan sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perubahan secara gabungan. File yang memuat data akuntansi yang telah digabungkan itu biasa disebut dengan buku besar atau General Ledger. Di sini terdapat dua subsistem yang terkait. Yang pertama, ada sistem memperbarui buku besar atau update General Ledger System. Di sini nantinya akan membukukan catatan-catatan yang menguraikan berbagai tindakan dan juga transaksi ke dalam buku besar. Dan subsistem yang kedua adalah sistem pembuatan laporan manajemen atau Prepare Management Report System. Di sini biasanya menggunakan isi buku besar untuk membuat neraca dan juga laporan laba rugi serta laporan yang lainnya. Yang terakhir ada menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif. Di sini bukan suatu kebetulan bahwa sistem pemrosesan transaksi itu adalah sistem informasi pertama yang terkomputerisasi. Selain sebagai area aplikasi yang paling dapat dipahami, sistem ini juga berperan sebagai fondasi dari semua aplikasi yang lain. Nah, fondasi ini mengambil bentuk basis data yang mendokumentasikan semua hal yang penting yang dilakukan oleh perusahaan dalam menjalankan operasinya dan juga berinteraksi dengan lingkungan. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.